Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku tidur malam, Allah memberiku makan dan minum. Nah ini kalau dipahami gimana tidur tapi makan minum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هو طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam rangka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin memperbaharui cinta kita kepada beliau. Kita ingin mengenal dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang belum kenal. Kalau kita yang sudah kenal baik, sudah mencintai beliau, sudah merasakan cinta dan rindu kepada beliau, mudah-mudahan dengan kita mendengarkan ini bertambah rindu kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa datang seorang laki-laki dalam kitab Qadhi Iyad ini yang kita bacakan ya. Dan itu kitab Syifa bi ta'rif huquqil Mustafa. Qadhi Iyad menyebutkan bahwa datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, inni la azkuruka fala asbir hatta andura ilaik." Ya Rasulullah, aku setiap kali mengingatmu, aku tidak mampu tahan sampai aku berjumpa dan melihatmu. Wa inni la azkuru mauti wa mautak. Dan aku ingat kematianku dan aku juga ingat juga kematianmu. Wa innaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin fala andura ilaik. Dan aku ketika mengingat engkau nanti mati, aku juga nanti mati ya. Lalu engkau apabila nanti hari kiamat dimasukkan ke dalam syurga, sedangkan aku juga kalau diizinkan masuk ke dalam syurga, tapi aku tidak akan mampu dan bisa melihatmu. Kenapa? Ya. Innaka rufi'ta ma'an nabiyyin. Karena engkau nanti di dalam syurga, engkau akan diangkat bersama dengan para anbiya, sedangkan aku tidak. Nih keluh seorang sahabat kepada Nabi. Maka aku selama di dunia ini aku ingin terus melihat kepada wajahmu. Ya. Tapi kalau sudah meninggal nanti, dimasukkan engkau ke dalam syurga, kalaupun aku masuk tapi aku tidak bisa bersua denganmu karena engkau akan beda kelas. Engkau akan bersama dengan nabi-nabi. Jadi bayangkan ya, sahabat ini mengeluh kepada Nabi, aku senang di dunia ini melihat wajahmu, di surga nanti udah nggak akan jumpa lagi. Ya di dunia bisa jumpa, di surga nggak bisa jumpa. Alasannya, ya engkau akan diangkat dengan para anbiya, sedangkan aku tidak akan bisa berjumpa lagi denganmu. Kalau di sini aku bisa lihat selalu. Ini bukan satu orang ternyata. Ada lagi yang lain, seorang sahabat disebutkan oleh Qadhi Iyad bahwa beliau kalau duduk memplototi Nabi terus menerus tanpa berkedip mata. Ya, jadi macam-macam ihwal para sahabat mencintai Nabi. Ya, jadi dipelototi Nabi SAW tanpa dia berkedip matanya. Ya, lalu ditanya oleh Nabi, ma baluk? Ada apa denganmu? Ya Rasulullah, innani astamti'u bin nadri ila wajhika. Ya Rasulullah, aku menikmati untuk melihatmu.
menikmati. Jadi beliau betul-betul menikmati untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni ya, wa inni idza dakhaltul jannah fala arak. Dan aku nanti kalau masuk ke dalam syurga aku enggak bisa lagi mampu melihatmu karena engkau akan bersama dengan para anbiya. Sama alasannya. Ya, sama alasannya. Nah, dua hal ini kemudian kejadian ini menjadikan diturunkan oleh Allah asbabun nuzul, diturunkannya oleh Allah ayat surat An-Nisa ayat ke-50 ayat ke-69. Apa ayatnya? Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan dia taat kepada Rasul, ya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Siapa yang taat pada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka nantinya akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? An-nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh itu adalah sebaik-baik teman dan kawan di surga nanti. Tidak ada pembatas beda kelas di surga seperti dianggap oleh sahabat tadi, sebahagian sahabat tadi. Dianggap bahwa kalau di bumi bisa lihat Nabi, tapi di surga enggak bisa lihat. Kenapa? Beda kelas. Nabi kelas VIP, kita mungkin kelas ekonomi ekor lagi, ya, atau mungkin depan pintu surga mungkin. Ya. Enggak, ternyata orang-orang dengan turunnya ayat ini, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan dengan para anbiya, dengan orang-orang siddiqin, dengan para syuhada, orang-orang soleh. Ternyata kita punya tiket untuk satu kelas bersama Nabi, para anbiya, bersama Rasulullah, ya, yaitu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya dalam riwayat daripada Anas, Nabi bersabda bahwa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Disebutkan oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa ini, beliau katakan bahwa ada riwayat daripada Anas, Nabi bersabda bahwa man ahabbani, siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Taat kepada Allah dan Rasulnya kunci kita akan bersama dengan Nabi. Kemudian rasa cinta kita kepada Nabi itu juga akan menjadikan asbab, di antara sebab yang kita akan bisa dapat kunci bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Nah, di sinilah saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa kita mesti rindu kepada beliau? Mengapa kita mesti cinta kepada beliau? Ya. Semakin kita tidak pernah melihat beliau, semakin telinga ini rindu untuk melihat kepada beliau. Sebagaimana pernah kita katakan bahwa wal udhunu ta'syaqu qabla al-'aini ahyanan, kata orang Arab. Sesungguhnya telinga itu lebih merindukan daripada mata. Jadi gak ada masalah kalau kita gak pernah lihat Nabi. Untuk menjadikan kita rindu gak mesti harus melihat. Justru karena gak pernah melihat tapi sering mendengar, rindu akan semakin membuncah. Rasa cinta kita kepada beliau semakin muncul dan timbul. Nah, hari ini kita akan melihat lagi, ya, apa di antara sifat Nabi yang mesti kita pahami, yang dari situ nanti kita betapa menjadikan kita rindu kepada beliau, ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa, ya, dalam surah Al-Furqan ayat ke-20 disebutkan oleh Qadhi Iyad, ya, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ini adalah pembahasan di antara apa yang wajib bagi Nabi, apa yang boleh bagi Nabi, dan apa yang mustahil bagi Nabi. Kita harus tahu, ya. Apa yang boleh bagi Nabi, ya. Jadi bahwa Nabi SAW dan para anbiya terdahulu itu, kata Allah, wa ma arsalna qablaka minal mursalin, tidaklah kami utus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad,
illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq, maka mereka itu berjalan di la ya'kuluna at-ta'am, mereka itu mesti adalah makan makanan dan berjalan di pasar. Allah menyebutkan bahwa para anbiya diutus sebelum Nabi Muhammad juga itu semua mereka makan makanan, semua mereka juga pergi ke pasar. Nah, ini sifat Nabi yang boleh, dan itu adalah sifat kemanusiaan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, "Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasulah." Katakanlah, kalau seandainya di bumi ini ada malaikat yamshuna mutmainnin, yang mereka berjalan dengan tenang, lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula, maka kami akan utus kepada mereka juga adalah rasul, seorang malaikat seorang rasul. Nah, mananya apa? Bahwa orang-orang kafir dulu tidak mau terima kalau rasul yang datang kepada mereka itu seorang manusia biasa. Nggak mau terima mereka. Kenapa Tuhan nggak utus malaikat saja? Kenapa seorang manusia biasa? Jadi mereka ingin menolak kenabian Nabi Muhammad, nggak mau mengakui rasul. Gara-gara apa? Gara-gara mereka menganggap rasul itu nggak pantas manusia biasa. Maka Allah jawab dengan banyak ayat ini. Kami telah utus rasul-rasul sebelum Muhammad, itu adalah orang-orang yang makan nasi, makan makanan, dan berjalan di pasar. Makna berjalan di pasar apa? Jadi Allah sebutkan makan makanan, berjalan di pasar. Pasar itu adalah tempat di mana semua kebutuhan manusia itu berkumpul di situ. Itu namanya pasar. Yang namanya pasar apa? Di situ tempat pemenuhan hajat ekonomi asasi manusia di bumi ini. Itu pasar. Ada ikannya, ada sayur di situ, ya. Ada rempah-rempah di situ, ada baju yang kita pakai di situ, ya. Kemudian kalau mau buat rumah ada semen, batako, kemudian besi, ada juga di pasar. Ngumpul semua kebutuhan. Maka ketika Allah mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu juga berjalan ke pasar, pergi ke pasar, artinya apa? Memenuhi hajat hidupnya hari-hari. Berarti kalau seseorang memenuhi hajatnya hari-hari, ya manusia biasa. Makan, perlu makan juga, manusia biasa. Kalau ada yang dimakan, ada yang dikeluarkan, manusia biasa. Makanya tadi akhir surah Al-Kahfi juga Allah sebutkan, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Ya. Kata Nabi, kata Allah di dalam Al-Quran, innama yuha ilayya. Bedanya apa? Aku mendapat wahyu. Nah, jadi kelebihan para anbiya, saudaraku yang dimuliakan Allah, apa? Bahwa mereka ini adalah manusia biasa seperti kita. Itu kelebihan para anbiya, berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat, kenapa enggak misalkan rasul itu seorang malaikat? Enggak bisa. Kalau rasul seorang malaikat enggak bisa dijadi pedoman hidup. Karena apa? Ya mereka berbeda dengan kita. Tapi Nabi Muhammad, kalau beliau berdiri malam hari, fisik beliau itu kuat. Tetapi lihat, kaki beliau bengkak dan berdarah. Artinya fisik beliau juga, kalau lama berdiri sama seperti kita, bisa berdarah kaki kita. Kalau lama berdiri. Tapi kenapa beliau mampu berdiri lama, walaupun kondisi kaki beliau bengkak? Nah ini masalahnya. Ruhani beliau beda dengan ruhani kita. Tapi jasad tubuh beliau sama dengan tubuh kita. Ini yang disebutkan oleh Imam Qadhi Iyad. Beliau sebutkan bahwa la yumkin fi sunnatillah irsalul malak illa liman huwa min jinsihi aw man khassahu Allah taala wastafahu wa qawahu ala muqawamatikal anbiya war rusul. Jadi tidak mungkin Allah mengutus kepada para manusia ini malaikat sebagai rasul, enggak bisa. Kenapa? Manusia tidak akan mampu untuk berkoneksi, berhubungan dengan malaikat, karena mereka itu sungguh berbeda. Maka fal anbiya war rusul alaihimussalam wasaid bainallah taala wa baina khalqihi, ya. Maka para anbiya itu adalah sebagai penghubung ataupun perantara antara
makhluk bersama dengan hamba, dengan Allah, dengan pencipta. Ya. Fadhawahiruhum wa ajsaduhum wa bunyatuhum muttasifatun bi awsafil bashar tari'un alaihim ma yatra alaihil bashar minal a'radi wal asqam. Maka jasad para anbiya itu adalah sama seperti jasad manusia biasa. Ada sakitnya, ya, ada lemahnya, kemudian ada merasa pegal linu, ya, kemudian juga merasa haus, lapar, ya. Ada keterbatasan dari segi fisik, iya. Ya. Kemudian juga, ya, ada maut wal fana, ada juga mati, ya. Wa arwahuhum wa bawatinhum mutasifun bi'a'la awsafil bashar muta'alliqatun bil mala'il a'la. Cuma bedanya adalah, nah ini biar kita tahu bahwa ruh para anbiya, jiwa para anbiya itu mendekati malaikat. Jiwanya mendekati malaikat. Jasadnya seperti kita. Kita kalau sudah berdarah udah nggak sanggup lagi. Nabi kalau sudah berdarah masih sanggup. Jiwanya berbeda dengan kita. Ya, jiwa para anbiya itu mendekati malaikat. Nah, mutashabbihatun bi sifatil malaika salimatun minat taghayyur wal afat la yalhaqu ghaliban ajzul bashariyah. Nah, jiwa para nabi itu termasuk nabi kita Muhammad itu tidak ada istilah lemah dari sisi jiwa beliau seperti lemahnya kita. Maksudnya seperti apa? Kalau kita lapar, kalau kita capek, pikiran kita udah enggak lurus lagi. Hana timang lagi berapa? Kata kira-kira apa? Hana malam. Punya hana malam tengah bengah kah? Esok pagi sudah orang Aceh bilang rabua. Rabua itu apa? Karabua berapa? Kata kira-kira apa? Kah hana jelas. Enggak nyambung ngomongnya udah. Itu kalau capek, pikirannya pun enggak jelas. Tapi para anbiya enggak begitu. Walaupun capek, enggak tidur mereka, lemas tapi pikirannya jalan. Pikirannya tetap benar. Ya, jiwanya juga kuat. Nah, itu bedanya. Beda kita dengan walaupun lapar sekalipun enggak menjadikan mereka enggak sanggup ibadah. Kalau kita, ya, quddimal asya 'alal isya. Nabi katakan di dalam hadis beliau bahwa kalau waktu isya datang, kita pun dalam kondisi merasa lapar, makan dulu baru sholat. Kalau lapar ya. Lapar, kain musupruk, kerak-keruk, makan dulu. Baru nanti sholat. Walaupun sholat sudah iqamah, makan dulu. Itu sunnah Nabi. Tapi Nabi tidak begitu. Walaupun sudah lapar, jiwa beliau masih kuat. Kalau diajak untuk sholat, sanggup, nggak ada masalah. Tapi lihat sunnah Nabi, beliau mengajarkan kita dengan kelemahan kita apa. Kita nggak sanggup. Maka sunnah beliau bukan tinggalkan makan, tetap sholat walaupun dalam kondisi ngantuk ataupun haus dan lapar. Nabi katakan makan dulu. Kalau sudah kenyang, sudah enggak ada masalah lagi, maka sholatlah. Nah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa beliau berbeda dengan jiwa kita, jasad beliau sama dengan jasad kita. Walau kanat ajsaduhum wa dhawahiruhum muttasimatun bi na'util malaika wa khilafi sifatil bashar lama ataqal bashar wa man ursilu ilaihi mukhalatatuhum kama taqaddama min qaulillahi ta'ala. Nah, maka di sini dikatakan bahwa kalau seandainya jasad para nabi itu sama seperti jasad malaikat, ya, maka kita tidak akan mampu untuk mengikut para anbiya. Dan kalau seandainya ruh nabi dan jiwa nabi itu sama dengan jiwa kita yang lemah, maka Nabi tidak bisa berhubungan dengan malaikat. Nah, itu dia kata qadiyat. Artinya apa? Untuk berhubungan dengan malaikat harus punya jiwa yang kuat. Nabi ketika menerima wahyu dari Allah, itu enggak ringan bagi Nabi menerima wahyu itu. Ya. Beliau berkeringat, bercucuran keringat beliau, keluar keringat dingin beliau ketika sedang duduk. Ya. Kalau beliau sedang duduk di atas onta yang beliau duduki itu akan tidak sanggup berdiri, onta itu harus duduk juga. Karena apa? Tiba-tiba jasad Nabi berat, nggak sanggup ditanggung oleh onta, terduduk di onta juga. Dan Nabi terasa berpeluh ketika menerima wahyu daripada malaikat. Kenapa demikian? Ketika Nabi terkoneksi dengan malaikat, ya, jiwa beliau nggak sama dengan jiwa kita. Kalau jiwa beliau sama dengan kita,
ya, lemah seperti kita, bisa meledak. Tapi jiwa beliau kuat. Ibaratkan tegangan tinggi, ya. Ada mesin ataupun alat elektronik tegangannya biasa, yang masuk berapa, ya. Tapi kena tegangan yang tinggi meledak. Tapi Nabi sanggup. Ya, malaikat itu tegangan tinggi. Nabi juga memiliki jiwa yang tegangan tinggi, terkoneksi. Dua alam yang berbeda bisa terkoneksi dengan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dikatakan oleh para ulama, mesti jiwa Nabi memiliki kekuatan yang super, yang berbeda dengan jiwa kita. Begitu juga kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa di antara bukti bahwa jiwa beliau itu berbeda dengan jiwa kita dari sisi ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna aini tanamani wa la yanamu qalbi." Nabi itu kalau tidur, aini tanaman kata Nabi, dua mataku itu tidur kata Nabi. Itu jasad fisik luar beliau. Dua mataku tidur, wa la yanamu qalbi, tapi hatiku tidak tidur. Beda ya? Ya. Mata tidur, hati tidak tidur. Mata tertutup, Nabi tidur, tapi hati beliau tidak tidur. Tidak off. Kalau kita off semuanya, ya. Mata tertutup, semuanya off. Tapi Nabi tidak. Nah, itu dia di antara dalil karena para ulama, berarti jiwa Nabi itu ya berbeda dengan jiwa kita. Ruh Nabi berbeda dengan ruh kita, walau jasad beliau sama. Jasad beliau perlu kepada tidur, tapi hati jiwa beliau tidak tidur. Nah, inni lastu kahayatikum, inni abitu yat'imuni rabbi wa yasqini. Kata Nabi, inni lastu kahayatikum, sesungguhnya aku ini enggak sama dengan kalian dari sisi batin. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku tidur malam, Allah memberiku makan dan minum. Nah, ini kalau dipahami gimana tidur tapi makan minum? Ya, aku tidur malam kata Nabi, tapi Allah memberiku makan dan minum. Gimana tidur mau makan dan minum? Apa? Jangan dibayangkan kita wewen ya, wewen apa orang makan terbangun duduk minum tapi nggak sadar diri, bukan begitu ya. Tapi yasqini rabbi wa yat'imuni, ini artinya apa? Bahwa asupan jiwa Nabi itu diberikan oleh Allah terus ketika walaupun beliau tertidur malam hari. Nah, makanya Nabi esoknya tetap kuat walaupun beliau berdiri malam hari. Nah, ketika ada sahabat Nabi yang datang kepada Nabi ya, bertanya kepada keluarga Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bertanya bagaimana Nabi di rumah beliau, kiban Nabi di rumahnya. Ya. Mereka ingin mengikuti kebiasaan Nabi di rumah. Ya. Oh, Nabi, mereka mendapatkan ternyata Nabi sholat malam, kemudian Nabi juga ada puasa. Ya, gimana ini? Akhirnya tiga sahabat ini berjanji, ya, bahwa dia akan pulang daripada Nabi ini, dia akan di rumahnya akan terus tiap malam sholat malam. Kemudian dia akan ada yang satu lagi, dia akan puasa secara terus menerus katanya, nggak akan berhenti untuk puasa. Yang satu lagi mengatakan bahwa aku tidak akan lagi mendekati istriku demi ibadah pada Allah. Ketika Nabi tahu ada tiga sahabat ini berjanji untuk melakukan tiga hal ini setelah pulang dari rumah Nabi, nanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Nabi dengar kisah ini, kata Nabi bahwa siapa yang bilang itu? Siapa yang berjanji dia tidak akan tidur malam lagi tapi untuk sholat terus? Siapa yang berjanji dia akan puasa terus, tidak akan buka-buka lagi, tiap hari dia puasa? Siapa yang berjanji bahwa dia itu tidak akan mendekati istrinya lagi? Ya, kata Nabi, aku malam hari ya, aku sholat, aku tidur kata Nabi. Kemudian aku puasa juga aku berbuka, dan aku juga wa atazawwijun nisa, dan aku juga mendekati wanita, yaitu istri-istriku. Ya, kata Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang dia tidak suka, tidak ikut dengan sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi enggak suruh kita ikut seperti itu habis-habisan. Kenapa? Nah, karena beda ruh Nabi dengan ruh kita. Karena Nabi walaupun tidur malam, beliau sanggup setelah itu untuk
Untuk apa? Untuk bangun dan beribadah karena beliau diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberi kepada kita. Kemudian waqala lastu unsi walakin unsiya liyustan nabi. Nah, kalau ditanya adakah Nabi pernah lupa selaku sifat basyariah, sifat manusia? Adakah Nabi lupa? Pernah kejadian ini langsung dengan para sahabat. Nabi sholat asar, tapi beliau sholat 2 rakaat, habis itu salam. Ya, 2 rakaat, langsung setelah itu Nabi salam. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, akasarta salah am nusita? Ya Rasulullah, apakah engkau mengkasar salat atau engkau lupa? Apakah engkau mengkasar salat atau engkau lupa? Kullu dzalika lam yakun, kata Nabi. Enggak, semua itu tidak, bukan kedua-duanya, kata Nabi. Bukan kedua-duanya. Ya, bukan kasar, bukan juga dilupakan, bukan juga lupa. Jadi apa juga? Nabi bangun setelah itu sambung 2 rakaat lagi. Sambung 2 rakaat lagi beliau salat. Nah, ini penjelasan dalam hadis ini. Kata Nabi adalah lastu unsi, lastu ansa, walakinni unsiya, ya, liyustan nabi, ya. Aku tidak lupa, tapi aku dilupakan supaya aku bisa diikuti. Mananya apa? Nah, inilah kan makanya kata Nabi, apakah engkau lupa ya Rasulullah atau engkau mengkasar salat? Kedua-duanya bukan, kata Nabi. Jadi ini terjadi kalau ada kejadian dalam sejarah, apakah Nabi lupa? Sebenarnya bukan lupa Nabi, tapi dilupakan supaya kalau kejadian seperti ini pada manusia nanti mereka tahu bagaimana penyelesaiannya. Ada kasus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita kan bisa saja lupa sholat. Bisa saja kita misalkan lupa rakaat. Gimana kalau lupa? Ulang lagi atau langsung nyambung? Lihat pada sunnah Nabi, pernah kejadian. Nah, ini dia. Kejadian Nabi salam itu. Seakan-akan seperti lupa. Itu kejadian dengan kita. Kita manusia kan sering lupa ini. Ya. Kalau demikian, ternyata kita masih ada 1 rakaat lagi misalkan. Baru 3 rakaat. Ada yang lihat, baru 3 rakaat kau udah salam. 1 rakaat lagi. Oh iya ya. Sambung lagi terus 1 rakaat lagi. Jangan ngomong-ngomong, langsung sambung 1 rakaat lagi. Setelah itu salam. Enggak ngulang dari awal. Kenapa? Sunnah Nabi sudah pernah begitu. Nah, kejadian-kejadian seperti itu kepada Nabi, ya, itu kan lupa, itu kan kejiwaan, ada pengaruh pikiran dan jiwa. Pikiran dan jiwa Nabi sempurna. Tapi Nabi masalah itu tidak lupa. Tapi kejadian seperti itu untuk mudah diikuti oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau baca sejarah Nabi ini, supaya kita tahu sempurnanya beliau. Kalau kita baca sejarah Nabi, kalau ditanya, kalau ada kawan-kawan tanya misalkan, pernah enggak Ustadz ya Nabi lewat waktu sholatnya, ketiduran? Ada enggak kira-kira Nabi ketiduran lewat waktu sholatnya? Wah, kalau sempat begitu, aneh sekali ya. Jawabannya ada. Nabi ada lewat waktu sholat, subuh lagi. Yan, senang urun-urun yang cuat lah teman tubuh. Ya. Biar senang yang terlambat sholat subuh. Ada buktinya, Nabi juga pernah kejadian. Tapi dengar dulu, dengarkan sampai habis. Jadi bagi orang-orang yang malas sholat subuh, sudah biasa sholat jam 7, ini ada dalilnya nih. Dalilnya apa? Ya, Nabi SAW pulang dari peperangan. Nah, lalu beliau suruh Bilal untuk, wahai Bilal, jaga waktu sholat kami. Jaga waktu sholat kami. Nah, lihat nih, Nabi taruh alarm kan? Ada tahu enggak? Bilal disuruh sebagai alarmnya Bilal. Jaga waktu sholat kami. Bilal siap, kata Bilal, jaga dia. Bahkan ada satu orang lagi sahabat saya lupa namanya, berdua. Akhirnya yang satu jaga-jaga, yang mereka berdua jaga-jaga sambil jaga musuh, juga jaga waktu sholat. Nah, lalu kemudian ya,
Kawan Bilal yang satu lagi ini capek, akhirnya lagi jaga-jaga, duduk jaga, Bilal lagi sholat juga tidur dia. Karena apa? Pulang perang capek, tidur juga. Bilal supaya tidak tertidur bangun sholat, memperbanyak sholat, sambung sholat lagi, sambung sholat lagi. Ya. Kemudian setelah sholat terduduk sebentar, tertidur pula Bilal. Tertidur di akhir waktu yang harus dia tidak boleh tidur. Udah nunggu dari tadi kan? Misalkan kalau bahasa kita dari jam 2 lah udah nunggu. Pokoknya segar jam 2 sholat terus jam 3, jam 4. Kan semakin lemas. Pada saat jam 4:30 lewat Bilal. Gak ada yang lihat karena kawan yang tadi satu orang lagi sudah duluan tertidur. Lewatlah Bilal. Tertidur pula Bilal. Kata Abu Bakar bahwa kami pada saat itu tidak bangun kecuali karena matahari sudah panas. Kakenong matauro mandum. Semua tertidur, ya. Ya. Ketika panas matahari tertidur baru bangun, kemudian langsung Umar mana Bilal? Bagaimana enggak dibangunkan? Langsung Umar marah mencari Bilal. Kenapa engkau enggak membangunkan? Kata Bilal apa? Aku juga sama yang mengalami kondisi sama seperti kalian. Aku capek, kata Bilal. Ya, aku capek juga, kata Bilal. Nabi mengatakan jangan salahkan Bilal, ya. Lalu Nabi suruh bahwa berangkat dari tempat ini karena di sini ada setannya, kata Nabi. Nah, lalu kemudian apa? Nabi suruh wudu semuanya, sholat. Tapi jangan di tempat ini, di tempat lain sholatnya. Nah, jadi kalau terlambat bangun karena alarmnya rusak, nggak pasang alarm, atau terlambat tidur malam karena capek, bangun sudah jam 7, sholat. Kawan-kawan yang kelewatan sholat nih, ya, sholat, jangan bilang pas bangun jam 7 kalewat wate, hamkin itu mayang inuhat. Udah lewat waktu nih, nggak mungkin sholat lagi. Enggak, udah lewat waktu tuh dalilnya daripada Nabi bahwa beliau tetap sholat, suruh sahabat sholat tetap. Mengatakan lagi nya hantam pernah temayang tubuh, pakai lewat tapi wate, gimana bukan wate? Ya, nggak bisa. Tapi malam pasang alarm, pasang ini semua. Kalau tahu capek, pasang ini semua. Kemudian Nabi apakah setiap hari di minggu lega siga lah mudib tagai. Cuma sekali dalam hidup beliau seperti itu. Nah, itu bedanya. Ini dalilnya nih. Boleh enggak usah kita terbangun jam 7? Boleh, sekali seumur hidup. Tapi tidak setiap hari atau jarang-jarang. Ya karena kita capek mungkin atau apa. Bisa saja kejadian seperti itu dalam hidup, bisa. Ada dalilnya mana? Kalau bangun kondisi di luar daripada kemampuan kita untuk mengontrol, ya memang kita sholatlah di waktu kita jaga itu, di waktu kita ingat itu. Nah, udah ada dalilnya kan? Jadi besok udah bisa bangun jam berapa? Nah, tapi bukan tiap hari. Nah, itu perlu diingat. Itu kalau kejadian. Nah, kasus-kasus yang seperti ini kejadian kepada Nabi, apakah kita katakan bahwa Nabi ketika bangun itu, oh Nabi juga begitu, apalagi kita ya, teruslah kita tiap hari? Bukan. Kalau kejadian sesekali dalam hidup seperti itu, pedomannya sudah ada. Oh begini, kalau kejadian dengan saya. Hari ini dengan saya, esok dengan orang lain, ada pedomannya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejadian yang seperti itu terjadi adalah supaya kita mudah untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita melihat, nah nampak oh Nabi juga kurang sama seperti kita ya. Nah, kekurangan yang dalam tanda kutip itu adalah untuk supaya mudah kita mengikuti beliau. Itu sifat manusia yang ada pada kita. Kejadian pada Nabi sekali-kali saja untuk supaya mudah kita ikuti. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini untuk kita pahami dengan baik. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam masalah duniawi ya, beliau ya, kalau dalam masalah duniawi, ilmu kemanusiaan atau sains bahasa kita, ilmu yang bisa didapatkan dengan pengalaman, maka ini adalah termasuk bagian yang Nabi menyerahkan urusannya pada manusia. Nabi tidak ikut campur. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Nabi datang ke Madinah, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinata wa hum ya'baruna nakhl
faqala ma tasna'un qalu kunna nasna'uhu. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, para sahabat itu mengawinkan kurma. Nabi katakan apa? Apa yang kalian buat ini? Nabi melihat para sahabat mengawinkan kurma, ya, artinya kan bercocok tanam ini. Ada kreasi, ya, ilmu mereka. Mereka menjawab apa? Kunna nasna'u. Ya, kami, ya, sudah biasa melakukannya yang ini seperti dulu. Ya, apa namanya? Sejak dulu. Ya. Qala la'allakum law taf'aluna kan law lam taf'alu kana khairan fatarakahu fanafadat. Nah, kemudian setelah itu para nabi mengatakan bahwa kalau seandainya kalian tidak melakukannya nampaknya lebih baik, lebih bagus, kata Nabi, ya. Akhirnya mereka meninggalkan, tidak lagi mengawinkan kurma. Hasilnya pun akhirnya buah kurma, hasil kurma pun tidak baik. Ya, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala innama ana basyarun idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana basyar. Nah, kalau maka Nabi bersabda bahwa sesungguhnya aku ini manusia biasa, kalau seandainya aku suruh kalian sesuatu daripada agama kalian, ambil. Tetapi kalau aku suruh sesuatu daripada pikiran dan ideku, maka itu adalah sesungguhnya aku manusia. Dalam sisi yang seperti ini, itu adalah sisi yang Nabi menyuruh atau memberi saran sifatnya manusiawi, boleh saja salah dalam hal ini. Maka Nabi mengatakan bahwa dalam hal ini itu adalah hanya merupakan ide saya. Dari sisi apa? Bukan masalah agama, ya, tapi masalah mengawinkan kurma ini. Ini kan sains. Makanya datang Nabi Muhammad tidak membawa sains, mengajarkan sains. Kalau seandainya Nabi mengajarkan sains seperti itu, udah ditinggalkan. Bercocok tanam ala Nabi, mengawinkan kurma. Itu punya zaman dulu, sekarang nggak pakai lagi. Untung Nabi katakan hadis ini, bahwa kalau dalam masalah duniawi seperti ini, aku adalah manusia biasa. Maka strategi perang juga, kalau Nabi atur, para sahabat mengatakan, ini Nabi nggak bisa seperti ini. Kalau itu bukan wahyu Allah. Nah, disinilah keutamaan dan kesempurnaan Nabi kita Muhammad, dan kesempurnaan pula terhadap ajaran beliau, sehingga ajaran Nabi Muhammad dari sisi agama sampai hari ini laku bisa kita ikuti. Ya. Demikian, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, dan kita terus berselawat dan terus kita juga mencintai beliau, merindukan beliau, karena beliaulah sosok yang menjadi panutan yang kita rindukan dari sekarang sampai hari kiamat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.